Jumpa lagi dengan Mutiara Sabda Allah, Sabtu 12 Juli 2025, dipersembahkan oleh Prodiakon Gereja Santa Maria Bunda Allah, Lamongan Indah. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai 33. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Janganlah takut kepada mereka yang membunuh badan. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kalian takut pada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan terbuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seorang pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa yang ada di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketakutan adalah bagian dari kodrat manusia dan sifatnya adalah spontan yang bisa keluar secara tiba-tiba, tanpa dipikirkan, tanpa direncanakan. Tetapi banyak orang kemudian terkurung, terpenjara di dalam rasa ketakutan yang menetap di dalam dirinya. Kita tidak bisa mewanti-wanti dengan ngomong sama orang, tidak boleh takut ya, karena ketakutan itu seperti tadi saya bilang timbul secara tiba-tiba. Kata-kata dalam kitab suci hari ini menasihati kita agar kita jangan takut, terlebih dalam arti agar kita berani keluar dari jerat atau kungkungan rasa takut yang berkepanjangan. Kita tidak mampu lagi untuk berbuat lebih demi perkembangan diri dan iman kita, karena rasa takut yang berkepanjangan itu. Maka marilah kita berusaha keluar dari rasa takut dengan berpedoman pada berpegang pada Yesus Kristus. Jaminan untuk keluar dari ketakutan adalah janji Yesus yang akan menyertai kita, dan kesaksian kitab suci ini
bahwa kebaikan tetap akan ada dalam diri seseorang dan siapapun. Demikianlah sabda Tuhan.